Lagi untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya walaupun di rumah kita bisa fokus tetap menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Sebelum kita mulai untuk pujian penyembahan, saya rindu kita membaca di Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Mungkin bisa ditampilkan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Kami meninggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji-muji Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah, Yesus, Yesus. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Oh Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
hati kami menyembah Allah kami yang hidup. Kami menyembah-Mu Yesus, yang awal dan yang akhir. Kami bawa hati kami sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Lord, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak. Kami berseru memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Oh yes Lord, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
bertindak. Engkau yang Yes, Engkaulah kami yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di dalam anugerah Tuhan, Mazmur mengatakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk di dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kami kemujuran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berkata Tuhan bahwa kami akan tetap hidup Tuhan, dan akan menceritakan kebesaran-Mu. Tidak ada satupun Tuhan di antara kami yang akan mati dalam waktu-waktu ini Tuhan. Kami akan hidup Tuhan bersama dengan Engkau. Kami akan mengandalkan Engkau. Kau yang akan memegang tangan kami, menopang kami, dan memelihara kami di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Sebenar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap hati kami. Sederhana apapun hamba-Mu menyampaikannya, biarlah Roh-Mu yang bekerja. Bukan kepahaman, bukan kefasihan lidah hamba-Mu, tapi biarlah Roh-Mu yang menjamah kami. Yang sakit Kau jamah untuk disembuhkan. Yang lemah Kau jamah untuk dikuatkan kembali. Yang sedang mengalami begitu banyak masalah dan pergumulan, Kau berikan kekuatan baru dan penghiburan agar mereka bangkit kembali. Karena firman-Mu mengatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih untuk tim pujian. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Seberapa banyak kemarin yang menghadiri pernikahan Sensen dan Indri, kita semua diberkati. Ada amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kebesarannya, kebaikannya bagi jemaat ini, amin. Saya percaya dalam waktu yang tidak akan lama lagi juga akan menyusul ya saudara-saudariku yang memang punya kerinduan untuk berumah tangga. Jangan ragu, ngomong sama kami berdua, kita akan bimbing dan kita percaya akan lahir keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan.
Amin. Karena memang gereja itu adalah keluarga Allah. Gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga yang takut sama Tuhan. Amin. Kalau keluarga kuat, keluarga takut sama Tuhan, gereja pun akan kuat. Ya. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah, bisa angkat tangannya. Ada yang baru pertama kali? Ada? Oh ada. Ada Ibu Tabita, dia sebenarnya bukan orang lain. Ibu Tabita ini keluarga kita dari Perintisan di Jambi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nanti yang mau kenalan, kan selama ini kan cuma lihat fotonya kan, sama jemaat di Jambi, lihat fotonya, lihat bagaimana mereka menjangkau, lihat bagaimana mereka punya hati untuk kota Jambi. Nanti setelah ini saudara bisa kenalan sama Ibu Tabita. Dia juga bukan orang asing di Palembang ini, dulu pernah pelayanan di sini juga. Dan saya percaya kita menjadi jemaat yang mendukung pelayanan di Jambi dan juga Muara Bungo. Kita percaya akan banyak kota-kota lain juga kita akan jangkau. Amin. Tahun depan kemungkinan saya juga akan bantu teman-teman di Medan dan juga di Jakarta untuk pelayanan di Samosir. Karena ada dari jemaat kita juga ada keluarga di sana yang akan berdiri bersama-sama. Kalau yang masih ingat sama Eris sama Nancy, ya. Itu dulu dari jemaat sini, dari mahasiswa dua-duanya, dan sekarang mereka berkeluarga, punya posisi yang bagus di pemerintahan, dan mereka ada di Samosir. Dan kita percaya dimanapun jemaat ini sudah terpencar kemanapun, selalu punya hati untuk merintis gereja Tuhan. Ya, kita bukan gereja yang kalau merintis dengan cara-cara bikin KKR besar, kita memulai selalu dari hal yang kecil, dari kelompok-kelompok kecil. Saya percaya itu kebenaran firman Tuhan. Kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, bisa ditampilkan slide-nya, tolong. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tetap dengan temanya melekat sama Tuhan. Saya kasih judul tetap di tempat yang tepat. Saudara mau percaya bahwa ketika kita tetap di tempat yang tepat, kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Saya percaya bahwa tempat yang paling tepat itu untuk kita bertumbuh adalah di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Bukan di dalam satu wadah organisasi. Ya kita butuh organisasi, kita butuh namanya persekutuan orang percaya. Tapi kalau kita mau bertumbuh, berbuah, dan semakin di dalam pemakaian Tuhan, kita harus tetap berada di dalam Kristus. Itulah tempat yang paling tepat. Ya, karena organisasi bisa bubar, betul? Gereja bisa terpencar kemana-mana. Tapi kalau pribadi lepas pribadi kita tetap di dalam Kristus, Tuhan akan tetap pakai kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya. Kita akan buka di surat Kolose. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sudah sampai di situ, saudara? Kalau sudah sampai, bilang haleluya. Ada amin. Di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau nggak ketemu ataupun nggak bawa Alkitab, bisa lihat di depan. Kita akan baca sama-sama karena ini cuma 2 ayat. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Preface-nya atau pendahuluannya saya mau kasih tahu bahwa kepada saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, kenapa Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose? Latar belakangnya karena di jemaat ini, di kota itu
sedang marak terjadi pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran sesat. Makanya Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose agar mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Ya, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan seturut dengan ajaran Kristus yang murni. Ya. Karena banyak guru-guru palsu, banyak nabi-nabi palsu pada awal-awal kekristenan itu yang mencoba untuk merusak, untuk meruntuhkan iman, pengharapan dan kasih jemaat itu. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman, dari abad ke abad sampai hari ini. Betul? Jadi ayat ini bukan hanya berlaku kepada jemaat di Kolose tapi berlaku bagi kita semua. Ada amin, saudaraku. Ya. Dan tulisan-tulisan Rasul Paulus cukup keras untuk menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini. Ya. Jadi intisari surat ini adalah berkenaan tentang Yesus Kristus yang memberi keselamatan yang sempurna. Dan ajaran-ajaran lain hanya menjauhkan orang dari Kristus. Fokus utama kita di dalam belajar firman Tuhan selalu saja harus fokusnya sama Yesus Kristus. Bukan yang lain. Bukan tentang berkat, bukan tentang hal-hal yang menyenangkan telinga kita atau hati kita saja. Tapi tentang Kristus. Tentang Yesus Kristus, penebus. Ya, Mesias yang telah mati, yang telah bangkit dan telah naik ke sorga. Itu fokusnya. Kita temukan itu enggak di dalam perenungan kita. Setiap kali kita baca firman. Setiap kali kita menerima pengajaran, fokusnya ke Kristus enggak? Fokusnya kepada Yesus enggak? Kalau di luar itu, hati-hati. Penyimpangan itu sebenarnya enggak langsung melenceng jauh. Penyimpangan itu sedikit demi sedikit. Kalau saudara belajar namanya ilmu ukur tanah itu pasti tahu. Ya, belajar ilmu ukur tanah pakai teodoli, tanya Erna dari teknik sipil, dia tahu. Saya dari tambang kami juga belajar. Itu kalau menyimpangnya sekian 0, sekian derajat aja, memang dalam jarak yang dekat nggak ketahuan. Tapi dalam jarak yang jauh itu akan melencengnya jauh sekali. Begitu juga pengajaran. Ketika melenceng sedikit saja, pelan tapi pasti, setan akan membawa itu jauh daripada Kristus. Halo? Hati-hati, ya. Jadi saya percaya untuk menjadi orang Kristen yang ingin mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus itu harus melewati beberapa proses untuk tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Ada proses. Ya. Pertanyaannya, slide-nya tolong. Ya. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga semestinya yang diambil oleh kita sebagai orang percaya untuk mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Kita ini harus mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Nggak bisa separuh-separuh ngikut Tuhan itu. Kita harus sepenuhnya. Makanya ayat dari perjanjian lama pun mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap itu artinya apa? Sepenuhnya. Segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya. Jadi langkah-langkah apa yang seturut nasihat Rasul Paulus di dalam pewahyuan akan firman Tuhan karena Roh Kudus, apa saja seturut firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi. Maka ada beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ada kata tetap di dalam Yesus. NIV-nya itu kalau di New English Version itu dikatakan continue to live
on Him. Walk, regulate your life, and conduct yourself in union, in conformity to Him. Bahasa Indonesianya itu berjalan, atur hidup dan kelakuanmu sendiri di dalam kesatuan dan penyesuaian diri kepada Kristus. Kalau kita nyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu artinya kita mengikuti apa yang dikatakan, apa yang menjadi kehendak Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Apa tujuan kita jadi orang Kristen? Apa tujuan utama? Apa cuma diberkati? Apa cuma supaya kita ngalamin kuasa Tuhan? Tidak. Apa cuma karena ingin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu prosesnya seumur hidup kita. Akan ada perjalanan-perjalanan hidup yang harus kita lewati. Kesulitan, masalah itu bagian daripada proses hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau ngikut Tuhan hanya ingin yang baik-baiknya saja, yang enak-enaknya saja, itu sama seperti istrinya Ayub. Apa kata Ayub sama istrinya? Kau seperti wanita gila. Ternyata banyak orang gila di gereja Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. Ada nggak tampang-tampangnya orang gila di sini? Yang mau jadi Kristen hanya mau senengnya saja. Mau berkatnya saja. Mau enaknya saja. Itu gila itu. Tapi kalau di wajah saudaramu masih ada guratan-guratan pergumulan, kesulitan dalam hidupnya. Apalagi kalau kau tanya hidup dia, bagaimana dia masih bergumul dalam banyak hal. Percayalah, itu bagian proses dan juga berkat Tuhan. Baca Galatia, surat Galatia, Rasul Paulus menulis bahwa kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita di dalam Kristus. Penderitaan bukan penderitaan karena kebodohan kita ya, tapi karena kebenaran. Kalau karena kebodohan ya bertobat. Tapi kalau karena penderitaan, karena kita sungguh-sungguh ngikut Tuhan, dan kita dijauhi, kita dimusuhi, kita dianiaya, kita dianggap bodoh oleh dunia ini, ketahuilah itu bagian daripada pikul salib kita. Itu penderitaan kita. Tapi itulah yang membuat Tuhan terus membawa kita melangkah menjadi serupa dengan Dia. Ya. Jadi tinggal tetap di dalam Tuhan itu ibarat carang pada pohon untuk tujuan pembuahan rohani. Makanya di Yohanes 15 Yesus katakan, akulah pokok anggur, kata Yesus. Kamu adalah carang. Ya. Dan Dia menasihatkan kita untuk apa? Melekat kepadaku. Maka kamu akan berbuah banyak. Tujuannya kita melekat kepada Kristus, tujuannya kita terus penuh di dalam Kristus, mengalami Kristus, tujuannya supaya terjadi pembuahan. Ada buah-buah kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Kan hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatanmu.
Terus kalau orang sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, karakter Kristus muncul, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran. Barulah kita punya kekuatan untuk melayani orang lain. Nggak mungkin kita jadi Kristen tapi dengan karakter yang lama melayani orang lain, nggak mungkin. Tambah lagi nggak mungkin muridkan orang lain. Apa yang kau akan hasilkan? Tentunya orang yang akan sama dengan kau. Yesus memuridkan murid-muridnya tujuannya untuk apa? Untuk mereka menjadi serupa dengan Dia. Makanya tujuan kita muridkan orang, jangan bawa mereka serupa dengan kita, tapi serupa dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, contohlah aku, dengan penuh keberanian bilang, contohlah aku sebagaimana aku mencontoh Kristus. Ada amin? Ya, jadi ingat, kalau kita terus rindu mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, itu bagus untuk kehidupan kita, karena kita pasti menghasilkan buah. Ya, karena firman Tuhan katakan itu, di luar aku kamu nggak bisa berbuah. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Kau mau berusaha sekuat apapun nggak akan bisa. Pada ujungnya kau akan capek, kau akan lelah, kau akan kecewa atas hidup ini. Ya. Tanpa tinggal di dalam Yesus, tidak seorang pun akan berbuah. Tidak seorang pun. Makanya saya selalu rindu bawa jemaat ini mengenal Yesus menjadi kuat. Dan mereka akan bertindak. Mereka pasti berbuah. Gak usah dipaksa-paksa. Kalau pribadi lepas pribadi dalam jemaat ini punya hubungan yang intim sama Tuhan, udah pasti Tuhan yang jamin. Bukan saya yang jamin, Tuhan yang jamin. Kamu pasti berbuah. Amin. Gak susah sih kekristenan itu sebenarnya. Yang bikin susah tuh kita sendiri. Kita yang gak mau gitu loh. Selanjutnya tetap di dalam Tuhan itu tujuannya untuk perlindungan. Kita di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, tujuannya untuk perlindungan. Daud mengerti betul hal ini. Mazmur 62 jelas sekali katakan apa? Ayat 2 itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Makanya jadi lagu kan. Satu ayat ini aja bisa jadi lagu, saudaraku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Ada lagi, saya lebih suka lagu praise-nya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau hari ini saudara ada yang goyah ngikut Tuhan, cuma satu masalahnya. Kau nggak dekat sama Tuhan. Nggak usah cari alasan apapun. Saya akan langsung tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Nggak usah pakai alasan, oh inilah keluarga, inilah itu. Gimana hatimu sama Tuhan? Karena Alkitab jelas sekali mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau orang sudah nggak tenang, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, masalahnya cuma satu. Kau nggak melekat sama Tuhan. Kau enggak sungguh-sungguh melekat. Kau cuma nempel pakai iPhone pula. Melekat, menyatu. Mazmur 91 ayat 2 katakan apa? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku.
aku yang dapat kupercayai. Lagu yang saya tulis, ayat pertamanya, baris pertamanya, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi tentang apapun juga. Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Amin. Nulis lagu itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Kata-katanya sudah ada semua di Alkitab. Dasar aja orang malas. Saya mau kasih tahu, malas aja gali firman Tuhan. Saya nggak punya basic musik, nggak punya. Saudara kalau yang punya basic musik bagus, saudara nggak pernah tulis lagu untuk memuji menyembah Tuhan, itu malas doang masalahnya. Atau saudara nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ada satu ibu-ibu yang sudah mendahului kita ya. Sederhana lagu-lagunya, tapi banyak sekali dia nulis lagu. Kadang kita nggak ngeh aja. Nulis banyak lagu. Bagi orang lain mungkin aneh. Tapi bagi saya, itu pengalaman pribadi dia sama Tuhan. Kau mungkin gak bisa ngerti. Tapi Tuhan mengerti isi hatinya. Siapa yang percaya? Kalau kau tetap di dalam Tuhan, kau akan berbuah. Hidupmu akan mendapatkan perlindungan sempurna dari Tuhan. Amin. Kemanapun kau pergi, bekerja, melayani, menjangkau jiwa, asalkan kita tetap di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Selain tetap di dalam Yesus, berakar dan dibangun di atas Dia. NIV katakan root and build up in Him. Have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded on Him. Firmly itu artinya kuat, founded itu berdasar. Jadi berakar di dalam Yesus Kristus itu berguna untuk apa? Supaya kita tetap kuat. Supaya kita bisa menyerap hayat Kristus. Lihat pohon. Lihat gambarnya ini, pohon ini. Pohon itu kalau mau kuat dia harus apa? Berakar. Orang Kristen itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Artinya waktu kita berakar di dalam Tuhan, kita dibangun di atas Dia, kita itu yang paling penting berakar ke bawah, merendahkan diri. Namanya akar itu tidak pernah ke atas, ke bawah. Semakin kita merendahkan diri, terus menundukkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupmu pasti kuat. Akar selalu mencari sumber air. Dan apa janji Tuhan di Mazmur 1 itu? Yang daunnya tidak layu pada musim kering, tetap akan berbuah. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Orang pengennya berhasilnya doang.
ngutip ayat itu doang. Apa saja berhasil. Tapi berakarnya nggak mau. Akar itu ketika dia nyari sumber air itu nggak mudah. Dia harus terobos bebatuan. Dia harus terobos sesuatu yang keras di bawahnya. Kalau orang di Timur Tengah zaman dulu nanam pohon kurma atau pohon ara, itu benihnya ditaruh, di atasnya ditaruh batu besar. Supaya apa? Dia nggak tumbuh dulu ke atas, dia berakar dulu ke bawah. Baru setelah dia muncul tunasnya, pelan tapi pasti karena akarnya sudah kuat, batu itu akan terguling. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, kalau kau berakar di dalam firman Tuhan, makin dalam dengan Tuhan, batu masalah kehidupanmu yang paling besar sekalipun pasti akan terguling. Itu dibuktikan oleh Yesus waktu dia bangkit. Batu penutup makam itu terguling. Dan dia keluar sebagai tubuh kemuliaannya. Orang Kristen yang betul-betul berakar dalam Tuhan, waktu dia keluar, kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupnya. Makanya waktu akar itu menyerap, sama seperti kita waktu kita terus makin dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sebenarnya sedang mengkonsumsi hayat Kristus, kehidupan Kristus. Dialah roti hidup. Firman Tuhan itu roti hidup. Ada amin? Kan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1, betul? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 12-nya dikatakan firman itu menjadi anak manusia yang kemuliaannya kita lihat di tengah-tengah kita. Dan barang siapa yang percaya diberinya kuasa. Makanya di Matius 7 ayat 24 sampai 27, orang yang dibangun di atas Yesus Kristus yang adalah batu karang kita. Kalau di 1 Korintus 10 dikatakan kita ini minum dari air yang sama, yaitu dari Kristus yang adalah batu karang kita. Dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang kalau dia dengar firman Tuhan, kalau dia baca firman Tuhan tapi dia nggak lakukan, itu Alkitab katakan orang bodoh. Kalau orang Papua bilang kau bodoh kakak. Kau cuma dengar, kau cuma baca, tapi tak lakukan, kau bodoh. Sayang Beskian gak datang. Kalau dia ngomong mungkin lebih mantap. Kau bodoh kakak. Kalau dengar, baca, tapi gak lakukan. Ketika badai datang, ketika masalah datang, ketika tekanan datang, ketika kesulitan datang, ketika sakit penyakit datang, kau pasti roboh. Alkitab katakan itu, bukan saya. Kau pasti roboh. Tapi kalau orang benar, orang yang sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, 7 kali dia jatuh, dia bangkit. Dan Tuhan tidak akan biarkan dia jatuh tergeletak. Kalaupun dia tersandung, tangan Tuhan akan menopang. Apa? Bukan hanya roboh loh kalau orang nggak ini.
nggak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dikatakan gini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah. Rubuh ya. Lalu hebat kerusakannya. Kalau dibilang Pak Parlin hebat ya. Tapi ujungnya hebat rusaknya. Wah, kacau. Oh, Pak Krisna ini hebat tuh. Rusaknya maksudnya hebat. Tapi kalau ini orang hebat ya. Hebat apanya? Hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Luar biasa. Jangan kita ini terkenal karena kerusakan kita. Halo? Udah melayani, udah lakukan banyak hal, tiba-tiba yang dikenang-kenang orang rusaknya gitu. Siapa yang mau terus berakar di dalam Tuhan? Amin. Dibangun di atas Dia. Dengar firman, baca firman, kerjakan. Kalaupun itu sederhana, ingat, bukan penilaian manusia yang membuat kita bertumbuh dan berbuah. Tuhan yang menilai. Amin. Yang ketiga, ada kata apa di situ? Bertambah teguh dalam iman, ayat yang ke-7. Bertambah teguh. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Siapa yang percaya bahwa iman itu akan sangat mempengaruhi kondisi rohani kita? Amin. Apakah kita menjadi semakin lemah atau semakin kuat, bertambah teguh, itu akan ditentukan oleh iman kita. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, siapa yang sudah lahir baru di sini? Lahir dari Allah, bukan lahir dari mamamu. Lahir dari Allah. Bertobat, lahir baru. Dikatakan semua yang lahir dari Allah seharusnya apa? Seharusnya apa? Bisa apa? Ngalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita kepada Yesus. Bukan iman kita, aku beriman lah, punya rumah besar, punya mobil bagus. Itu bukan iman, itu keinginanmu. Lihat showroom, ada mobil bagus, dielus-elus. Tuhan, aku beriman punya mobil ini. Itu bukan iman, itu keinginanmu. Tuhan bisa nggak kasih itu? Bisa. Tapi bukan tujuan utama. Tuhan ingin engkau mengalahkan dunia ini loh. Mengalahkan tantangan dunia ini loh. Apa yang mencoba meruntuhkan iman pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau kita menang. Selalu kalau kita baca Wahyu kepada 7 jemaat, selalu diakhiri, kalau kamu mendengar, kamu akan menang. Kamu akan menang. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Apa sih tantangan dunia ini hari-hari ini untuk kita sebagai orang percaya? Kalau kau sadar siapa dirimu di dalam Kristus, kau adalah miliknya, kau lahir dari Allah itu sendiri, percayalah, Tuhan mau kau menang. Tuhan mau kau mengalahkan dunia. Amin. Ada amin? Coba bilang sama kiri kananmu, imanmu itu yang diperhitungkan Tuhan. Imanmu yang diperhitungkan Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kalinya, Alkitab katakan, apakah dia masih mendapati iman di dunia ini? Imanmu menentukan. Dan imanmu kepada Kristus itulah
iman yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat meneguhkan iman kita? Nah, ini ada beberapa cara yang sepengetahuan saya, inilah yang harusnya memang kita lakukan. Saya nggak punya metode lain, inilah kata firman Tuhan. Mau neguhkan iman kita, cuman ini caranya. Yang pertama itu tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 jelas sekali katakan, jadi iman itu pasti jadi. Ada amin nggak? Nggak semua bilang ini amin ini ya. Nggak sadar ya kalau imanmu itu pasti jadi kalau kau imani sesuatu sama Tuhan. Jadi iman timbul, ini baru timbul loh. Berarti kalau timbul bisa tenggelam nggak? Bisa. Kita nggak mau jadi Kristen timbul tenggelam toh. Kita bukan gara-gara makan pempek kapal selam timbul tenggelam kekristenan kita. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Enggak seperti itu. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi baca firman itu harus dengar. Pendengaran kita dipakai. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang pertama, tekun baca firman, dengarkan. Kalaupun kita lagi suntuk, lagi banyak masalah, tekunlah baca firman. Berakar tadi loh, gambar tadi, berakarlah terus. Suatu saat masalahmu, batu masalahmu akan terguling. Yang kedua, perbanyak menyangkal diri, sangkal diri kita. Rasul Paulus katakan ini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sangkal diri kita. Kalaupun kita lemah, kita capek, kita ini, sangkal diri kita. Sangkal dirinya maksudnya apa? Tuhan, aku tahu di dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu. Aku gak mau Tuhan seperti ini. Aku mau Tuhan berjalan dengan Engkau. Sesulit apapun Tuhan, berikan aku semangat yang baru. Karena janji-Mu setiap hari adalah hari baru. Setiap hari Kau memperbarui manusia batinnya aku. Badan boleh merosot, rambut boleh tambah putih. Tapi batin kita harus semakin kuat. Sangkali kelemahan-kelemahan kita yang kita tahu itu yang mencoba untuk menarik kita untuk tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan lebih maju. Tidak berjalan untuk melayani Tuhan dan sesama lagi. Sangkali diri kita. Ya betul, memang kita sedang merosot. Mungkin makin berumur, gerak kita tidak segesit dulu. Tapi manusia batin kita, roh kita harus semakin kuat. Amin. Sangkal diri. Banyak-banyaklah sangkal diri. Apalagi kalau lagi malas-malasnya kita, sangkal diri kita, tetap baca firman, tetap lakukan, tetap berdoa. Tekunlah lakukan itu. Ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh nyari Tuhan. Ya, Ibrani 11 jelas sekali mengatakan itu. Ya. Yang C itu praktekkan firman yang kita dengar. Praktekin. Kalau Tuhan suruh kita ngampuni, ya praktekin, ngampunin. Jangan nggak dipraktekin. Sudah jelas-jelas Tuhan suruh tegur kita, ataupun Tuhan kasih firman-Nya kepada kita untuk ngampuni, kita ingat seseorang, ataupun kita ingat seseorang, kita nggak enakan sama seseorang, atau kita tahu orang itu nggak enak sama kita, tapi kita nggak kerjakan, masalah bagi kita. Tadi kan timbul kan, kalau dengar firman kan, kalau nggak kita kerjakan, mati dia. Iman kita bisa mati. Nih, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu selain menipu diri, di ayat yang lain dibilang iman tanpa perbuatan mati.
Sudah nipu diri dewek, mati pula imannya. Pantas Alkitab tadi bilang, kamu bodoh. Iya kan? Di Matius 7 tadi? Iya kan? Yang mendengar tapi nggak ngerjakan, bodoh. Kau bodoh kakak. Udah kau tipu diri kau dewek. Kau buat imanmu mati. Bodoh itu. Kita nggak mau jadi orang bodoh tuh. Coba lihat kiri kananmu. Orang-orang yang smart nggak di kiri kananmu? Orang-orang yang bijak nggak? Kalau Amsal katakan kebodohan melekat kepada orang muda. Caranya cuma satu ngusirnya. Didik dengan firman Tuhan. Bukan didik dengan kita ngomong keras-keras sama orang itu. Bukan. Didik dengan firman Tuhan. Tegur dengan tegas tapi dengan kasih. Percayalah orang itu pasti diubahkan Tuhan. Bawa kepada Tuhan, tidak berubah-berubah dia. Bawa aja ke Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Sampai satu titik orang itu ngalamin Tuhan, berubah dewek agak. Saya udah banyak pengalaman yang seperti itu. Ngelayanin orang nggak berubah-ubah, ini orang nggak mau terus nentang terus, banyak alasan, banyak. Cuma satu cara, bawa orang ini nyembah Tuhan. Bawa dia kepada Tuhan. Bawa dia berdoa. Kalau dia ngalamin Tuhan, nggak capek kita. Dia berubah sendiri. Dan perubahannya itu holistik. Semuanya berubah. Kalau kita yang paksa, dia mungkin bisa berubah setahun, 2 tahun, 5 tahun. Terus tiba-tiba ngilang orangnya. Tapi orang yang mengalami perubahan dari dalamnya, ngalamin Tuhan, dia akan terus bertumbuh sampai akhir hayatnya. Dia akan terus bertumbuh. Yang terakhir, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, kita tetap di dalam Dia, sudah berakar dan dibangun olehnya, sudah bertambah teguh di dalam iman. Harusnya apa yang terjadi sama kita? Hati kita akan apa? Hati kita akan melimpah dengan syukur. Siapa yang percaya kalau kita melimpah dengan syukur itu sanggup mengusir hal-hal yang negatif dari perkataan kita? Amin. Siapa yang percaya? Waktu kita banyak mengucap syukur, maka persungutan kita semakin berkurang. Amin. Saudara pikir sungut-sungut itu enggak mengerikan? Saudara berpikir ngedumel itu enggak mematikan? Itu mematikan. Bersungut-sungut itu mematikan. Coba lihat 1 Korintus 10. Ayat 10. Jelas sekali dikatakan, Rasul Paulus menulis dan mengingatkan kepada jemaat kejadian yang terjadi sama Israel. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka itu siapa? Orang generasi di zamannya Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Sehingga apa? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mungkin sekarang waktu kau bersungut-sungut, malaikat nggak langsung tabok engkau. Tapi waktu kau bersungut-sungut, potensimu mati, bisnismu mati, kesehatanmu mati. Hati-hati. Mendingan mengucap syukur.
Coba lihat Lukas 17, apa yang terjadi sama orang yang sakit kusta itu. Waktu hati kita melimpah dengan syukur, maka Allah mendatangkan berkat lebih banyak lagi. Berkat kita melebihi apa yang kita harapkan. Amin. Dikatakan ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kan 10 kan orang sakit kusta kan? Semua disembuhkan kan? Yang balik kepada Tuhan cuma satu, orang Samaria. Selalu Yesus kasih perumpamaan pada orang Yahudi itu orang Samaria. Karena dia tahu orang Israel itu, orang Yahudi itu sangat bermusuhan sama orang Samaria. Tapi dia tampilkan bagaimana orang-orang harus mengerti Tuhan itu mengasihi segala bangsa. Datanglah orang Samaria itu, dikatakan apa? Dia bukan hanya tersungkur, tapi dia mengucap syukur. Apa yang terjadi sama dia? Lalu Yesus berkata gini sama dia, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Bukan hanya dia disembuhkan, dia memperoleh berkat kehidupan yang kekal. Banyak orang datang ke KKR, datang kepada hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, minta disembuhkan, tapi nggak sungguh-sungguh tersungkur mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia nggak dapat namanya keselamatan kekal. Dia mungkin dapat berkat kesembuhan, tapi dia tetap saja binasa. Jadi saya kalau melayani orang, saya mau pastikan orang itu mau terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mau terima berkat kesembuhan. Tuhan suka dan Tuhan mau menyembuhkan. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu dia bisa berikan. Yaitu keselamatan kekal. Siapa yang saudara setelah dengar firman ini saudara sadar bahwa saudara itu punya berkat yang kekal dalam hidupmu. Gak usah kejar yang sementara. Bekerjalah sewajarnya. Berbisnislah sewajarnya. Kalau punya keinginan-keinginan lebih dari itu, gak usah dikejar benar. Serahkan sama Tuhan. Yang perlu dikejar itu Tuhan. Rasul Paulus jelas sekali mengatakan, saya mau tanya sama saudara. Kalau ingin jadi kaya itu boleh gak? Rasul Paulus bilang gak boleh loh. Jangan engkau ingin menjadi kaya. Betul gak? 1 Timotius 6. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalau kau menginginkan kekayaan, cintamu berubah. Tapi kalau kau kejar Tuhan, berkat akan mengikuti engkau. Tuhan tambahkan. Ditambahin terus sama Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu. Hatimu gak tamak. Hatimu gak ngejar kekayaan. Hatimu gak serakah. Makanya kekayaannya ditambah-tambahin. Sampai kau gak bisa nampung dan harus berbagi sama orang banyak. Kesadaran Petrus waktu dia diberkati dengan ikan yang begitu banyak. Kesadaran dia bahwa yang di hadapannya adalah Tuhan. Itu yang memampukan dia tahu bagaimana membagi hal-hal yang dia terima dari Tuhan. Coba kalau dia tamak. Dia cuma mau ikan itu hanya bagi dia. Perahunya kan hampir tenggelam. Hati-hati dengan kekayaan bisa menenggelamkan kau. Amsal katakan kalau kau kejar kekayaan, dia akan tumbuh sayap dan dia terbang meninggalkan kau. Saya kan pernah tanya ini, siapa yang pernah baca buku
mengejar pemburu Tuhan. Judulnya Pemburu Tuhan, Tommy Tene. Pernah baca? Siapa lagi yang pernah baca? Cuma 2 orang yang pernah baca? Yang perlu diburu itu Tuhan. Cari terus Tuhan. Jangan cari kekayaan. Jangan cari nama. Babel itu dosa pertama manusia bersama-sama itu karena cari nama. Cari kejayaan. Ujungnya apa? Dikacaukan Tuhan. Baru bahasanya aja kacau. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makin kita sadar bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tetap di dalam Dia pertama, berakar dan dibangun di atas Dia. Harus bertambah teguh di dalam iman. Dan yang terakhir, melimpahlah dengan ucapan syukur. Amin. Saya undang tim pujian untuk maju ke depan. Saya nggak tahu tentang kehidupan pribadi, lepas pribadi saudara secara pergumulan ya. Kecuali saudara cerita sama saya. Tapi satu hal yang saya percaya. Firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kita hanya dekat Dia kita bisa tenang. Hanya dekat Dia kita bisa bertumbuh. Hanya dekat Dia kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Dan hanya dekat Dia kita bisa melimpah dengan syukur. Hanya dekat Dia. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, katakan sama Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Hanya Kau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam hanya kasih-Mu yang besar Tuhan, yang sanggup Tuhan mengisi hati kami. dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau tilik hati setiap kami Tuhan. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Kau hanya sejauh doa bagi kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Wah, Yesus. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Berbicaralah. Berbicaralah dalam hati setiap kami. Kalaupun ada saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami banyak pergumulan, Tuhan, Kau yang paling tahu kedalaman hati mereka. Kau yang paling mengerti untuk memberi jalan keluar ya Tuhan. Kau yang paling mampu Tuhan untuk menopang hidup mereka. Dan kalaupun hari-hari ini kami sedang mengalami begitu banyak berkat dan kemenangan, sadarkan kami terus untuk melekat kepadamu Tuhan. Jangan izinkan berkat dan kemenangan membawa kami lupa bahwa semua itu berasal daripada anugerah-Mu, berasal daripada kasih setia-Mu. Terus ajar kami merendahkan hati kami, berjalan di dalam iman, pengharapan dan kasih, dengan satu tujuan, untuk menjadi serupa dengan Kau. Itulah tujuan kami Tuhan, hidup sebagai orang percaya yang dikasihi dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang akan ketinggalan. Tidak ada satupun di antara kami yang kembali kepada kehidupan lama dan dunia. Karena kami tahu Tuhan, hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang memberikan kami kemenangan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang perkasa, yang ajaib dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang diberkati, saudara yang mengalami jamahan Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan yang akan menyampaikan pengumuman. Shalom. Saya percaya saudara-saudara dikasih Tuhan disegarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memberi, ada satu kebenaran firman Tuhan di 1 Tawarik 4 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya percaya jemaat ini akan berdoa seperti Yabes kepada Allah yang sama.
Saya percaya kita semua tidak akan berdoa hanya untuk berkat, tapi di 1 Tawarik 4 ayat 10, Dia akan memperluas daerah kita, dan tangannya selalu menyertai kita, melindungi kita dari semua malapetaka. Saya percaya orang Kristen itu bukan karena iman saja, tapi percaya dengan realita hidup. Apapun realita hidup kita hari ini, di kesulitan ekonomi, ada sakit penyakit, mungkin keluarga yang belum berukun, kita percaya dengan iman. Realita itu akan kita bawa sama Tuhan. Orang yang berkelimpahan juga, itu realita hidup. Tapi saya percaya itu bukan karena kesombongan kita. Itu semua karena Tuhan. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hidup karena pegang janji Tuhan. Kami hidup karena kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat ini bisa berkumpul lagi, bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami dijauhkan dari semua penyakit yang zaman sekarang begitu banyak penyakit Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan. Kami lihat pemeliharaan Tuhan untuk jemaat ini. Semuanya karena Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati Tuhan jemaat ini. Semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih. Mari kita lihat pengumuman yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, sebelum nanti kita doa berkat, ada keluarga yang mau menyerahkan anaknya untuk kembali diserahkan kepada Tuhan. Ini acara penyerahan anak. Jadi saya panggilkan Bapak Agung dan Ibu Ibet bersama anak mereka, Yovanka, untuk diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya di dalam Jemaat City Blessing Palembang bahwa anak-anak itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Silakan di sini. Di tengah dulu. Ya. Anak-anak itu penting di hadapan Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa anak-anak itu pemberian Tuhan. Ya, Mazmur 127 jelas sekali mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa orang tua bertanggung jawab membesarkan anak itu supaya anak itu takut akan Allah dan hidup di dalam segala jalan Tuhan. Ayatnya jelas, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan kita harus percaya bahwa anak-anak itu harus dikhususkan, ya, dikhususkan untuk terus menjadi miliknya Tuhan. Bukan menjadi anak cemar, tapi anak yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bersyukur bahwa Bapak Agung dan Ibu Ibet ini adalah orang percaya. Bahkan firman Tuhan katakan suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Bayangkan, kalau salah satu pihak aja, ya tetap saja Tuhan mau anak-anaknya kudus. Ini dua belah pihak keluarga, bapak sama mamanya adalah orang benar. Saya percaya anak yang mereka miliki adalah anak yang dikuduskan untuk Tuhan. Anak yang dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Agung dan Ibu Ibet, sebagai orang tua Kristen yang bertanggung jawab, kalian telah datang untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa anak ini adalah pemberian dari Tuhan dan kalian bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagi anak ini. Apakah kalian bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak ini dalam jalan-jalan Tuhan? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian mendoakan anak ini, mengajarkan pengakuan iman Kristen dan firman Allah kepadanya, serta mengajarkan ibadah Kristen dan memperkenalkan Kristus sebagai juru selamat kepadanya? Ya, saya bersedia. Baik, silakan kita doakan anak ini dan ikutin Pak Agung tumpangkan tangannya di atas kepalanya dan ikutin doa saya. Bapa kami berdoa. Bapa kami berdoa. Sebutkan namamu dan istrimu. Saya dan Elizabeth serta anak saya Yovanka Gretania Sapa membawa anak ini. Sebut namanya. Yovanka Gretania Sapa ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Engkau telah memberikan anak ini kepada kami. Sekarang kami menyerahkan anak ini. Kembali kepadamu.
Tuhan bawalah dia Tuhan bawalah dia untuk bertumbuh, mengenal dan mengasihi Engkau. Beri kami hikmat untuk membimbing dia dalam segala jalan-jalan-Mu. Biar dia cepat untuk memuliakan nama-Mu. Senantiasa seumur hidupnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya akan doakan anak ini. Bapak Ibu sama-sama saya kita tumpangin tangan. Bapak, kami berdoa untuk Yovanka Gretania Sapa, anak daripada Bapak Agung dan Ibu Elizabeth. Tuhan, anak ini adalah anak yang dinanti-nantikan oleh mereka. Bapak, anak ini menjadi penghiburan besar bagi Bapak Agung dan Ibu Ibet. Sebagaimana kami semua sebagai satu jemaat mengetahui bahwa mereka pernah mengalami bagaimana tantangan dan pergumulan di dalam memiliki anak. Tapi kali ini Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan seorang anak putri yang cantik, anak putri yang sungguh-sungguh Tuhan dimaksudkan untuk memberikan penghiburan yang besar bagi mereka. Aku percaya Tuhan, Engkau mempercayakan Gretania Tuhan ke dalam tangan mereka untuk dirawat, dididik, diajarkan Tuhan kehidupan yang takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Yovanka Gretania Sapa ini akan menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada Bapak Agung dan juga Ibu Elizabeth agar mereka sungguh-sungguh mengasihi dan memberikan segenap hati mereka untuk merawat dan mendidik anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Tutup bungkus anak ini dengan darah Yesus. Kami menolak segala sakit penyakit, rancangan maut, rancangan kematian di dalam nama Yesus. Bawa dia bertumbuh Tuhan, menjadi besar dan menjadi alat Tuhan yang heran. Aku percaya Tuhan, dia bukan hanya dimaksudkan untuk mendatangkan sukacita bagi keluarga ini, tapi bagi kami semua Tuhan yang adalah keluarga rohaninya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan juga saudara-saudariku yang beribadah di rumah boleh angkat tangannya untuk bersiap menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari angkat hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita dan angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat-berkat Tuhan sebelum kita pulang dan menjadi berkat.
bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan daripada Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita berdoa sebagaimana Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai ketemu lagi minggu depan di dalam kesempatan ibadah kita. Shalom.